Salvat kalau saya tuh hampir udah 50 pasti. piece. Kalau ngomongin Salvat ada di Omskay, banyak banget. Dan kenceng-kenceng gitu, Bun. Nah, aku kenal mobil Salvat itu waktu pas main Open Blister. Ingat di Om Yemi di Cianjur. Nah, ini mobil anjir keren banget nih gue bilang. Dan setelah aku lihat sini, bannya juga bagus buat di Governor. Ya memang ban Governor. Sampai beli ya? Hah? Beli warna coklat. Iya, coklat. Ungu. Ungu hijau kan Salvat tuh ada merah, ungu, hijau, hitam. Tapi identiknya merah bagusnya. Merah, banyak yang dicari yang merah. Tapi Merah juga ada dua, ada Malaysia, ada Thailand. Oh iya. Itu Jadi, intinya sih dari semua itu tetap nyetir juga Om. Iya. Apapun mereknya. Bedanya dari apa? Ada Thailand. made in-nya. Made in. Made Di in-nya bawah. made in Malaysia sama made in Thailand. Kayak Governor kuning. Itu kalau saya Ya, ngelelang kuning itu ada yang ada Cina. dua tuh, ada Cina, ada Thailand. Iya. Pasti ngejapri, Om, itu base apa? Ternyata pas saya lihat-lihat, kalau base Governor kuning itu biasa ditampo kirinya itu, kanan kiri warnanya hitam baru Cina. Oh gitu. Kalau yang nggak ada hitamnya itu Thailand. Salah satu gitu. yang ini nih, track wall. Yang ini. Ini ya. Nah ini ada kuning-kuningnya itu berarti Cina. Kelebihan kekurangan. Aku nggak tahu kelebihan kekurangan, katanya yang dicari yang Cina ya, Pak? Iya, yang Cina kayak Saber di water Gramas. floater. ini kayak hadiah Ciki ya. Ini nggak tahu tiba-tiba udah ngebuka. Juga celok-celok. Padat filusnya. Ini hadiah Ciki kemarin dari mana ya? Nah ini. Ya. Ciki Ini ada itemnya. Ini Cina itu. Iya. Cina. Mahal. Saya nggak tahu. Cina mau mahal. Masa serius? Iya. Aku di Korea, serius nih. Aku udah ketemu lah ini. Ambil. 2018 aku nggak karena dia di bawah. Masih- Cuman dia satu bungkus kayak bulatan gitu Om. Aku nggak tahu di kotaknya. Ya itu masuk track wall. Ada bus-bus. Termasuk gitu ya berarti ya? Hitungannya aku lihat ininya larasnya hitam sih waktu itu. Waktu yang itu. Tapi nggak aku ambil karena hitungannya lumayan. Yang Cina itu saya lihat tadi itu yang ininya nih hitam. Iya. Oh itunya. Tapi di sininya juga di base-nya Cina. Cina. Tapi Oh, kalau yang ininya polos itu udah pasti Thailand. Display. Saya udah bongkar berapa kali yang lihat Thailand, ininya polos. Kuning. Oh kuning. Itu yang Thailand ya. Ini yang Cina. Yang ini Beratnya berapa sih sama aja? Coba ditimbang. Nggak ada sih timbangan. 3536 kayaknya. Pokoknya Governor nggak akan lebih dari 37. Tapi Ada yang Yang lebih udah aja ketahuan. obesitas sudah. Ya, itu Om Billy kan tuh jagonya. Begitu ditimbang nggak lebih, udah nggak pernah dilihat-lihat lagi lebih. Loh, Ini pasti ada. Berarti kalau ada governor yang di atas 37 udah pasti ya singkirin ya. Obesitas. Obesitas. ya. Ya. Penambahan berat badan. Tapi kalau ini ya saya perhatiin gitu. Ya karena emang masanya saya kan masa sekarang. Masanya Om Ferry itu yang menurut saya bagus ya. Bagus buat regulasi amunisi sendiri lah gitu. Saya juga kaget. Kalau ada ceng res, Om Ferry kan kadang-kadang suka nitip. Kata saya tuh, perasaan kemarin jual amunisi juaranya mobil ini kok sekarang nggak ada. Nitipin yang baru lagi, ternyata dari satu jenis mobil misalnya punya 10 ya, itu nggak ada nafsu untuk harus juara terus. Jadi ada semacam gantian lah gitu. Jadi amunisi semua jalan gitu kan. Jadi nggak semua dijalanin. Oh juara ini mainin lagi enggak. Itu aja terus Ya. Jadi yang benar juara tuh disimpan buat event yang lebih besar, untuk mainkan di Cengres apa itu dilatih. Ya anggaplah dilatih lah gitu ya. Yang amunisi yang lainnya. Kalau sekarang kan beda. Udah juara ya. Turunin terus juara. Tapi Om kalau aku lihat sih selain ngejar juara sih mereka pengen beda, ada punya mobil kencang sih sebenarnya Om. Ya, maksudnya kelihatannya ada ambisius yang Itu berbeda sih ya. ego sih ya, jatuhnya ke ego. Ya kalau kita sih dulu kembali ke zaman dulu tuh kayaknya gini loh. Main, ya ini kan hobi nih. Namanya Iya, hobi. Kita sama-sama seneng gitu loh. Wong namanya hobi kok gitu kan. Memang saingan nih kita di track, tapi kita hahihi bersama gitu, nggak ada yang mendominasi gitu kan, seperti itu. Nah sekarang tuh kan kelihatannya teman sendiri pun bisa jadi lawannya. Oh pokoknya gue harus ngalahin lu nih gitu kan, seperti itu gitu. Jadi
aduh. Jadi mulai mulai kemana-mana. individu jadi rembukan. Kalau di track sih is oke aja Om. Kalau di track masih mungkin rame ya, tapi kalau sudah di luar track ke media sosial yang baru itu beda. Menurut aku ya, karena Om Budi kemarin bilang juga, kalau dulu katanya sekomplek-kompleknya di track habis di situ aja udah katanya. selesai ya. Tapi kalau sekarang sekomplek-kompleknya Namanya berlanjut jadi ke media sosial jadi itu Ada judul lain dulu lain sekarang. dulu tapi jarang ya. halus nyelekit bebek. Lain dulu lain sekarang. Tapi maksudnya gini apa ya emang maksudnya beda, cuman ada beberapa poin yang emang harus kita petik gitu kan. Ya. Oh mungkin seharusnya baiknya emang seperti ini gitu kan. Iya benar. Kalau emang kita selalu ngikutin apa nafsu dengan regulasi sekarang dengan karakter mekanik sekarang gitu kan, ya itu ujung-ujungnya apa, nggak ada regenerasinya terputus gitu. Iya, kan. jangan sampai lah. Iya, kalau dulu kalau saya lihat, wah ini punya Om Peri padahal kencang, tapi mungkin karena ngelihat, oh ini mah banyaknya yang nurunin nubi gitu kan, ya udahlah mendingan yang buka baru aja turunin gitu kan, jadi nggak terlalu dominasi kan gitu. Betul. Seperti itu. Tapi sih sebenarnya kembali lagi ya tergantung ego seseorang aja lagi. Ya. Kalau aku kayak kemarin kan pernah cerita tuh sama Om Kal aku waktu acara yang di mana kayak dia acaranya Cimahi atau apa. Kalau aku mendominasi kan bisa mau menang kemarin kan si Om siapa Chris siapa namanya aku lupa namanya Om Chris atau siapa itu. Cerita sama Om Kal, aku menang di sini. Om Kal mah senyum doang tanya. Kalau Om Giri mau turunin yang bagusnya mah lu lewat. Nah memang kayak gitu. Cuman kita pengen racer baru itu ngerasain gimana rasanya podium. Iyalah. Orang racer lama itu jujur ya, Om Jamie, Om Kal, Om Bebek, Om Perieka juga kayak aku juga belum tentu orang itu egois semua. Kadang pengen orang baru tuh naik sebenarnya. Iya. Kadang yang mobil kencang pun di skip dulu kadang sebenarnya biar orang itu merasa euforianya. Mungkin setelah itu dia baru persaingan rasain, benar nggak Om? Tapi dia tuh udah ngerasain bahwa dia tuh punya perlawanan gitu lah. Nah itu. Jadi kalau waktu itu saya kaget ya, sempat downnya tuh gini, pas diajak balap terus ngobrol gitu kan, kata Om Peri, mau jadi podium nggak seminggu langsung podium, lu bisa sampai 5 bulan. Saya saya mau duit kan. Terus ini ngomong juga Om Kal ngomong dulu pas podium pertama butuh berapa bulan kan gitu. Ya sempet down, tapi ternyata proses itu tuh yang bikin mental saya jadi gitu kan. Jadi menikmati prosesnya podium tuh tidak segampang itu. Iya. Gitu. Dan aku tuh termasuk kategori di CPB itu termasuk cepat Om ya, dulu podium ya. Ya, karena Kan mobil-mobil masih normal kan si Syariah siapa Om Dani. Ini aliran sesat waktu itu. Sebelum Om. Ikut aliran itu. Aliran sesat itu setelah dari Jakarta. Oh gitu. Oh saya nggak nyebutin ya. Aku kan bukan bilang aku setelah aku bilang kan setelah. Itu di skip itu. Enggak maksudnya. Anjir. Enggak maksudnya. Di blur. Ya kita sempat udah tahu lah Jabar tahun 1000 waktu saat itu kan ya. Cap ayam jago. Tapi awal-awal mula aku bermain 2018 itu baru ngerasain yang nggak ada masih pure ya. Om Jamie itu sampai ngomong, lu termasuk cepat Gar 1 bulan bisa ngerasain podium atau enggak? Mereka sengaja ngeluarin mobil jelek. Iya. Yang RD08 ku naik. Lah itu, gitu. Saya RD08 tuh. disiksa sekitar 6 bulan lebih. Oh, ya bulan. Baru bisa ngerasain. Sampai itu berapa bulan, Mbak? Nongol Saya sedikit. cukup lama loh saya. Berapa? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. 5-6 bulan hampir segituan. Pokoknya juara pertama saya itu ya Governor itu. Iya, Governor Jadi- barengan Om Daru. Jadi intinya bisa podium itu dulu minimal harus melewati masa halang lintang itu 6 bulan. Iya. Rata-rata ya. Tapi kita Rata-rata. nggak menyadari itu loh. Iya. Tanpa Jadi menyadari ya. kalau kita nggak menyadari Karena seru, itu, ya. karena seru banget, kita jadi benar. berpikir, gua harus cari mobil kayak Nah, gitu. itu. Gitu. Karena Gitu. seru. Karena serunya banget. Aduh, besok kayak Gary tadi bilang nunggu Jumat tuh serasa setahun. Iya kayak gitu. Aduh, gemes. Padahal mungkin Udah sama lihat, racer-racer udah senior siap-siap. tuh mungkin lagi diajarin lah secara nggak Ya, langsung ya, gitu ya. kayak gitu, nggak bisa langsung gitu. Karena saat itu juga di arena tuh kita sambil ngobrol gitu kan, bagaimana gitu kan.
tukar ilmu ya. kayak gitu. Tapi pengen nggak Om? Saat-saat itu terulang lagi. Pengen banget. Terus satu lagi loh ya, waktu zaman saya ada datang nih newbie lah gitu, kita nggak kenal, dia datang, oh balapan apa Om, ini balap mobil, nanya-nanya kan kayak gini. Terus, saya mau ikut katanya kan, saya mau ikut boleh, oh silakan, berapa bayarnya 20.000 3 mobil. Terus dia mau turunin aja tuh kan, dia buka turunin aja. Saat itu sih memang ke saya waktu itu kan, ke saya tuh di sini, saya di sebelah saya kurang tahu orangnya ya, yang penting yang saya ingat itu anggota IHRT waktu itu. Dia cerita-cerita, terus langsung aja dia masukin ke baki. Terus yang orang IHRT ini bilang, Om jangan langsung dimasukin ke baki, didangun dulu, dikasih oli dulu. Loh, ada dangun, ada oli katanya. Nah, dia jelasin tuh. Nah, di situ coba kalau yang zaman sekarang kan diem aja kan, gak diapa-apain juga diem aja kita kan. Kalau dulu tuh dikasih tahu, jangan begitu Om, gini-gini didangun. Jadi dibantuin, diambilin, didangunin, saya liatin aja. Dan setelah itu, oh ada olinya juga ya, iya. Nih saya dikasih loh satu ini, merek IHRT olinya. Saya bilang, jadi enak banget gitu kan. Udah dibantuin dangun, terus akhirnya kan si orang yang newbie ini, oh beli ini di mana? Jadi ya, ngeracuninya bisa iya, aja jadi, gitu. ya, ibaratnya sebenarnya dia lagi diracunin gitu, tapi secara nggak sadar si orang newbie ini diracunin, tapi si orang ini juga ngebisnis kan jadinya. Lama-lama kan oli itu walaupun dikasih gratis pertama, katakanlah dia nanti juara atau kenceng gimana, nanti pasti beli oli itu lagi. Itu kan strategi juga benar. Iya itu seperti itu. Tapi keren lah hitungannya. Dan kalau bisa diulang lagi tuh pengen Om ya. Karena teriak di track itu enak banget. Enak banget lah. Asal rule-nya jelas ya. Kembali ke yang lalu ya Pak ya. Saya mikirnya waktu itu tuh mobil mau podium gak podium, tapi ada rasa kepuasan sendiri lihat mobil turun dari start itu sampai ke finish, mau cepet mau lambat. Zaman saya dulu ya, saya nggak mikirin zaman dulu, dengar ini ya, zaman saya dulu podium tuh saya belum kepikir loh. Ya, walaupun itu mah rezeki gitu kan. Ya. Tapi ngelihat lawan kita aja, misalnya lawan kita tuh senior kita nih yang sering juara, terus belum podium sebenarnya, masih beberapa babak lagi gitu, tapi kita ngalahin mobil juara itu udah seneng banget loh waktu itu tuh. Benar. Wah, ngalahin mobil Om Budi, seneng banget gitu, apalagi juara gitu. Tapi satu hal Om, jujur ya nih kalau aku bilang ya, waktu main pertama itu aku paling takut tuh ketemu mobil-mobil sama Om Jamie loh. Om Jamie sama mobil Om Yuda. Mau nangis aku kalau sudah ngacak tuh. Yang mau tuh ketemu Om, Kang, Om Dani. Serius tuh. Itu main di CPB tuh. Kalau apa? Masa aku harus pulang duluan angkot. Jujur, tapi kalau misal setelah beberapa bulan kemudian, nah itu mungkin karena ditempa ya, karena kita belajar. Sampai aku tuh ngebayangin dulu ngerendam pakai oli semobilan. Serius, satu mobil RD08, tapi kencang Om, yang nggak masuk logika tuh. Random semalam ya. Iya, semalaman. Tapi kencang, langsung bisa podium. Ya, kadang-kadang trik sengklek itu. Sengklek. Berguna. Tapi jangan kalian ikutin ya. Siapa tahu nanti ada yang geblek. Sampai kelimis. Kelimis semua. Sebodi ini banjir treknya ya. Tapi itu pengalaman gila loh itu. Karena itu nyelakain mobil orang biasanya. Ya. Ini antusiasnya tuh antusias. Dari trek. Karena kita tuh gemes juga, nggak bisa menang itulah maksudnya. Kan kita mau belajar juga bingung kan. Kan enggak semua racer itu berbagi ilmu itu belum tentu semua. Kalau sharing iya. Kalau sharing pasti bilang. Kalau Om misalnya sharing, Om Ger biasanya tuh kalau mobil gini ini biasanya mobil. Nah, bisa sharing tuh gitu, bisa ngasih. Tapi kalau misalnya caranya nyeting itu belum tentu. Om Bebep aja belum tentu sampai sekarang. Ibaratnya itu tuh dapur masing-masing lah intinya, dapur masing. Tapi kalau untuk sekarang sih aku rasa memang harus disemangatin Om kayaknya. Orang-orang tuh harus disuapin kayaknya kalau aku lihat. Makanya nggak apa-apa sih sebenarnya, karakternya racer sama mekanik itu sebenarnya ya racer ya mekanik sih sebenarnya ya. Cuman kalau ada yang sharing untuk sekarang ini untuk menarik newbie, kita ngasih cara pandangan atau cara ilmu untuk mendapatkan suatu teknik mengolah mobil yang memang harus dikeluarkan walaupun 80%. Tidak harus 100% karena kan kembali ke dapur gitu kan. Kembali ke omongan Om Gary tadi,
tidak selamanya orang yang mengikuti gurunya itu tidak selalu bagus gitu kan. Tapi bisa jadi lebih bagus karena kenapa? Saat saya dikasih ilmu sama Om Bebem. Caranya dikasih apa? Ada celah-celah. Ya malu misalkan ya malu putih ya Om Geri. Iya kan? Dikasih yang itu agar lebih bagus, tapi saya kombinasi lagi gitu kan. Oh, ini kombinasi lagi pakai oli. Agar licin lagi. Kan dari satu ilmu ini jadi dua ilmu gitu kan. Jadi harusnya si racer yang baru juga tidak monoton untuk dapat ilmu. Misalkan diajari seperti ini enggak. Kreasi sendiri aja gitu kan. Ya, tapi dia milikin dasar sih sebenarnya. Seorang racer itu aku rasa perlu sama itu aku berasa jadi kayak kembali dulu ya, pertama kali awal menjadi racer. Nanti bilangnya malu, diikutinya malu dong. Iklan. Sorry. Maksudnya Olia Malup, Om. Bukannya malu, pokoknya mirip. Tiap hari kalian pakai pada saat mandi. Mama lu. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya itu untuk saat ini tuh memang orang-orang butuh dasar sih sebenarnya. Aku udah perhatiin ya. Banyak yang komen, "Om, gimana sih cara setting?" Dan kalau dia punya, kalau yang kasihan tuh kalau yang nggak punya dana lebih ya. Dia udah beli bahan lumayan mahal, pengen main kan. Kalau bisa dia ngikutin dan bisa bersaing, dia senang banget. Tapi kalau orang-orang yang udah memiliki dana lebih, jarang dia mau nyeting, Om. Yang aku tangkap ya, pasti mau Bayar. mau praktis gitu. Jadi Ya, instan. Coba misalnya logika aja, waktu bikin mobil itu 1 hari aja nggak bakal jadi banyak kan, Om? Harusnya. Tapi kalau dia punya uang, dia minta tolong bikinin, ya itu kan worth it sebenarnya. Dan ini juga terbuka bagi orang-orang untuk nge-setting sebenarnya. Ya. Dan kalau misalnya orang-orang ahli setting itu membagikan ilmunya, kenapa membagikan ilmunya? Karena dia orang-orang yang awam itu akan belajar. Tidak segampang itu belajar rupanya bikin mobil kencang. Tapi pas sudah dia bikin mobil memang berapa kali dia mobil nggak kencang, akhirnya dia udah ngerasain capeknya, udah ngerasain nggak enaknya di depan lampu atau apa berjam-jam. Mau nggak mau dia kalau misalnya ada uang lebih, otomatis dia worth it ngeluarin. Karena dia berpikiran bikin mobil ini memang nggak enak. Aku udah perhatiin orang-orang kayak gitu. Makanya mereka mau praktis. Ya udah beli aja aku. Minta tolong. Udah jadi. Kadang ada yang mobil podium dibeli loh. Karena memang ya hak semua orang kalau punya uang. Punya aku aja sempat ditawar tuh yang kayak auto custom tuh. Aku aja nggak mau ngelepas. Karena Belum cocok. karena bukan. Karena belum dikasih yang malu itu. karena Kasih yang malu ngacir loh itu. karena orang-orang itu udah mau milih mobil-mobil plastik, banyak ada juga. Kayak mungkin si Om siapa yang dari Indramayu tuh apa? Om Greg. Iya. Ceritanya Om Greg tuh kan dia pasti beli mobil-mobil yang udah udah jadi kan, walaupun mahal tapi ya worth it lah, bisa naik. Ya mungkin terlepas dari kesibukan masing-masing. Itu betul, masuk juga Om. Kesibukan masing-masing itu pengaruh. Enggak. Ya makanya kalau memang itu juga harus menghargai mekanik ya. Mekanik itu kan banyak tuh. Mau di Bandung, mau di Surabaya, mau di Jakarta, Medan, Lampung, Jawa, pokoknya harus menghargai mekanik. Kenapa? Ya pertama itu proses sortir. Ya sekarang kalau kita dapat barang bahan ternyata banyak gaul, masa sih harus disetting gitu kan? Nggak perlu juga gitu, susah juga. Proses setting, proses ya untuk penyetingan ban atau penyetingan as apa gitu sebagainya, itu membutuhkan waktu gitu. Makanya kalau memang harganya memang pas ya, kalau saya bilang sih ya cukup lah gitu kan, sesuai. Kalau ini Om ya, kalau merubah paradigma orang baru sih sebenarnya aku mau ngasih tahu juga. Karena jangan sampai berpikiran dia beli mobil itu kencang Om. Maksudnya dia rata-rata emang pemikiran pasti seperti itu. Nah itu yang takutnya karena dia beli mobil misalnya 150.000 nih satu kayak Testarossa ya contohnya. Karena kencang gitu. Iya kan Testarossa kan naik podium nih. Iya. Dia nggak tahu itu di baki itu ada berapa Testarossa tuh kali berapa baki 10 baki. Nah, itu tuh orang baru tuh jangan berpikiran bahwa dia beli satu dan bisa dibikin kencang, juara gitu, jangan. Itu prinsip saya dulu res kayak gitu, karena ya mini modal ya. Gitu. Nah itu. Gimana caranya nih satu mobil bisa jadi juara gitu kan. Tapi bisa Om itu. Beli Bisa, satu banyak bintang. bisa itu Om, asal ditekunin benar-benar dan dia pelan-pelan benar-benar jadiin gitu. Tapi itu nggak semua orang bisa seperti itu, intinya maksudnya gitu. Ya Cuma, balik lagi ke modal ya. Nah, gitu ya. Racer sekarang kan orang ya bohong lah.
kalau racer baru itu baru gabung ke dunia race itu dengan modal yang banyak itu nggak ada aku bilang. Pasti modalnya misah-misahin lah uang jajan dia. Nanti Iyalah, kalau nggak sudah kerasa itu. kalau udah keracunan harga 300 juga dibeli gitu. Sih aja podium sekali ya. Tapi memang kenyataan benar kan Om Per. Iya. Kalau dia sudah podium pasti gila kan Om? Pasti. Tapi ada Mulai saran nggak Pak ada. Ferry? Di saat seperti ini ya pertama kan redup banget nih dunia balap. Udah redup jatuh banget gitu kan, nggak ada sama sekali. Stok jualan banyak ya. Enggak, bukan. Ada nggak saran untuk membangkitkan lagi balap itu seperti apa Pak Ferry? Mungkin Pak Ferry kan dari lama kan udah pernah. Ya, kalau dari saya sih mungkin ya itu ya pertama rule-nya mungkin kalau bagi newbie ya, katakanlah newbie yang nggak tahu baru mengenal Hot Wheels banget, begitu nggak boleh chamber, nggak boleh bawaan profil, bawaan pabrik. Mereka kan nggak kenal itu, katakanlah yang newbie baru ikut, udah nggak bisa ikut, jadi mereka bingung mobil apa sih yang harus boleh ikut. Ya pasti dia akan lihat yang kayak gini. Malah kadang begitu dia lihat, padahal mobil saya sama loh kok, tapi kok nggak bisa ikut. Nah, seperti itu ya mungkin rule-nya lah ya. Kalau saya sih intinya sih rule-nya nggak usah ribet-ribet lah gitu. Simple ya? Simple banget, simple. Jadi untuk narik newbie itu Gampang ya? gampang banget gitu. Oh, berarti balik lagi ke sistemnya misbar pembelitan. Iya. Ya. Oh. Kalau bagi saya sih Bener ya? itu udah cocok banget sih. Misbar Kayak pembelitan gitu. ya? Udah pas banget. Tapi banyak sih omongan orang-orang di luar sana Om, yang sifatnya kayak simple aja lah mau bikin kalau mau bikin rule sebenarnya supaya biar menarik newbie baru. Kalau aku nggak tahu ya benar apa enggaknya, tapi kita mending dicoba dijalin aja ntar ya. Jalanin. Nah ini kan ada versi baru nih, pandemik nih. Om Panji kan lagi nggak ada ini, race balap nih. Iya. Tertarik nggak ngikut-ngikut gitu? Online ya? Nah, Iya. Jadi Tanpa penonton. amunisi dikirim kirim ke sana. Ya itu sih ya, kalau transparansi pasti asik gitu kan. dan panitia nggak bisa main katanya, Iya, panitia nggak boleh ikut. nggak main. Kalau itu sih kayak oke ya. Oke. Jadi Seru kita, ya? jadi Sistem online gitu ya? kita ngirim. Jadi kita nonton Kirim streaming ya, streaming live langsung. Seru. Seru loh. Itu seru. Dan kalau misalnya itu seru, nggak menutup kemungkinan kota lain bisa ikut yang bikin juga loh itu kayaknya. Bagus loh itu sekarang. Dan panitia Om Panji itu memang real ini ya, dia bilang kemarin kita real, nggak ada manipulasi atau apa, dan ini benar-benar mobil. Jadi kita yang ngatur berapa orang gitu katanya. Habis itu dia panitia nggak ada main sama sekali, dan ini memang untuk di masa pandemi ini supaya yang kangen race bisa terobatin. Om Peri yang ngirim nggak? Saya belum ngirim sih belum, cuman sempet tanya kan ke Om Panji mengenai kelasnya. Untuk drag kelas berapa aja gitu. Oke lah, kayak loopnya kan rahasia, katanya kan rahasia, nanti pada saat race dikasih tahu gitu kan. Kita cuma ngirim aja kan kelas standar, drag sama OB kalau nggak salah. Nah cuman kan saya tanya dragnya tuh kelas berapa gram gitu, loop berapa gram, seperti itu. Tapi nggak dikasih tahu. Belum di ini mungkin banyak banget yang komen kelewat kayaknya komen saya pertanyaan itu seperti itu. Mungkin sosialisasi ya harus Om Jem Ya. mau kirim juga nggak? Saya terus terang ya karena udah kurang ini saya juga baru tahu. Baru tahu Ini ada Ada di IRDI, IRDI. emang ada grup, masuk grup IRDI di Facebook. Nah itu betul. mungkin sosialisasinya ya masalah rule, terus keputusan mutlak panitia seperti itu. Jangan sampai ada polemik lagi setelah race online gitu kan. Minimal Tapi bagus juga sih karena kan semua keputusan sudah mutlak di tangan panitia gitu. Apalagi panitia sekarang nggak ikut campur ikut balap gitu. Iya nggak ikut sih itu normal aja. Normal. Secara ceritanya sih gitu, Iya. maksudnya secara ceritanya sih pokoknya mobil-mobil yang dikirim dari para racer ya akan dikumpulin nih sama dia, mungkin di ini yang dari Jawa Barat, ini yang dari Jawa Tengah, ini dari Jawa Timur, mungkin seperti itu. Nanti di acak gitu ya, di sistem acak Bali mungkin kan, mau acak kayak gitu. Tapi seru. Diturunin. Cobalah. Iya, Sakbali. Cobalah. Nggak tahu kapan sih rencananya? Nggak tahu. Belum dikasih tahu sih tanggal berapanya, cuman kan masih nunggu Om Panji itu kalau nggak salah
nunggu komen-komen dari yang Minatnya ya? peminatnya gitu kan. Ya sempat juga saya nanya, makanya kok belum dibalas-balas atau mungkin kelewat gitu kan. Karena kelas-kelasnya saya kan tanya juga. Nanti saya ngirim, katakan ngirim yang 50, totalnya kelasnya cuma 35. Jadi kan percuma saya ngirim nggak kepake gitu kan. Kalau OB mah bebas lah ya kalau OB. OB nggak tahu sih kalau. Open blister. Nah mengenai open blister, zaman dulu tuh memang kita nggak ada open blister zaman dulu. Tapi loop itu kita nggak dikasih tahu. Berapa jumlah loopnya? Jawabannya iya. Terus kalau masang loop itu biasanya panitia nyerahin, misal dari Jawa Barat siapa? Oh Om Bebek, nih pegang loopnya satu. Oh dari Jawa Tengah Om ini pegang loopnya. Sekarang kita mau pasang 4 loop, misalnya gitu kan. Tiap daerah dikasih loop satu, suruh pasang. Oh mau di mana So terserah. terserah. Oh. Jadi kan kita nggak bisa mengira-ngira. Mobil udah ready mobil. Keren Udah keren. masuk semua. Udah ready lah. Mobil udah ready. Itu random lu bagus tuh. Dulu saya Sekarang kan kita panitia aja yang bikin kan. Nah, jadi mending dibagus masih inget dulu saya Om Bilitan satu loop, dia cuma bilang satu loop. Wah, orang semua pada nyari mobil ya. Mikir Buat mobil. satu loop. Buat satu loop. Iya. Udah mimin lah segala macam. Tak disimpannya loopnya di mana? Di garis finish sama Om Bilitan. Yang juara bukan mimin. Yang juara RD10. Orang nggak nyangka banget. Ampang dia. Pokoknya satu loop kata dia sambil megang loop gini kan. Wah pada ngeluarin tuh. Oh, satu loop. Wah, orang mikirnya di tengah gini kan dengan loop landai kayak gini. Begitu udah semua kumpul, udah nggak ada yang daftar lagi. Pasang loopnya di ujung. Pas gini, set finish langsung pas gini finish. Wah itu mimin nggak kuat tuh. Makanya itu kejutan banget. Di situ itu serunya tuh makanya. Kita udah masuk amunisi semua. Jadi ada hal-hal yang lama itu kalau bisa ada lagi sekarang Om ya. Sebenarnya. Tapi kenapa hal-hal seperti itu nggak regenerasi harus seperti itu? Beda Om, soalnya kan orang-orangnya udah pada sempat vakum dulu. Sempat vakum terus sempat pecah. Nah, jadi gara-gara rule itu pecahnya. Ada dua kubu dulu. Semua gara-gara rule. Jadi akhirnya ngekip, Negara api menyerang. ngekip dan orang-orang baru tuh mulai naik dengan beradaptasi dengan rule baru. Nah, itu pengaruhnya jadinya kayak nggak karuan lah. Jadi akhirnya kayak bergelombang lah di laut. Kalau orang lama itu masih ngebimbing mungkin dan diregenerasi kemungkinan masih bagus kok keluar sana. Kayak gini lah. Mungkin teman-teman sini pernah Ya, dengar berarti ada semua loop, hampir rata-rata, Om. loop abu, loop oranye kayak gitu kan? Ya, pernah. Nah, zaman dulu tuh kita loop abu tuh paling ditakuti sebenarnya. Bukan paling ditakuti. Karena karakternya mungkin. Karakternya beda kalau loop abu tuh gitu, loopnya goyang gitu kan. Kalau loop oranye kan diem dia gitu kan, mobilnya gampang. Begitu pakai loop abu, yang mobil juara di loop oranye, begitu loopnya loop abu nggak naik gitu. Nah kayak gitu beda lagi di situ. Nah sekarang kan kebanyakan yang saya tahu nih loop oranye semua kan, bukan loop abu. Yes. Karena Ya. loop abu itu asli Mattel loh. Belinya Ya. waktu zaman dulu itu Iya. 70 ribuan satu loop itu. Terus loop abu. Terus bingungnya gini loh, sekarang tuh ya. Orange. Kalau Oranye itu bikinan misalkan kita sendiri. ada mobil yang mendominasi, Nah, itu. langsung dipisah ke kelas spesialis lah, kelas Iya, apa benar. gitu. Di band aja ya. Di band, maksudnya kenapa harus di band ya? Ya kalau memang dia kenceng ya udah kenceng gitu Nah, kan itu. sebenarnya ya. Kayak Hiu dulu sampai di band ya Pak ya. Terus lagi ada tuh motor langsung di band gitu kan, dikelasin. Sekarang Gojek ya? muncul lagi apa? GoPro dipisahin lagi gitu kan. Nah, itu yang membuat racer juga jadi agak sedikit males. Karena kan kelas yang itu kan spesifik kan sedikit. Ya kalau GoPro mah oke lah banyak banget ya. Kalau Hiu kan harganya kan mahal dulu. Intinya siapa sih yang pertama bikin dominasi seperti itu? Nggak tahu ya, seiring perjalanan aja. Pokoknya kita udah bawa amunisi, nah nggak boleh ikutan. Sedih banget gitu kan, udah bawa gitu kan, disengaja Ya bawa. yang namanya kelas all base ya udah semua base kan. Bener nggak? Ya. Nggak ada spesialis, kelas all base kok namanya juga. Kalau kelas yang non pro, non champ, ya berarti non champ di atas, di bawah paradok lah minimal gitu kan. Berarti semua oke bisa main. Tapi ya uniknya ya saya tetap pembandingannya dengan racer dulu ya. Kalau dulu itu pertama saya lihat amunisi
nggak ada yang dominasi semuanya GoPro semua gitu. Nggak ada kan. ya. Macam-macam kan. Macam-macam. Jadi kita juga apa ya? Ya walaupun mobil itu bisa juara terus di saat dilawan pakai amunisi yang jenis lain itu masih bisa ngejar gitu kan. Setidaknya ada Variasi. Jadi mata tuh enak dilihat lah gitu kan amunisi. Sekarang Lagi balapan putih-putih kan semua. masa kita ngeliat GoPro terus turun gitu kan. Tapi ya itulah pandemiknya. Oke Om, mantap banget, kita udah ngobrol banget nih. Di sini udah hampir sejam lebih ya. Nanti mungkin kalau misalnya dia masuk sejam, aku masukin sejam nih. Tapi kalau misalnya dia lebih, ini kayaknya bisa dibagiin 2 part nih. 2 part. Walaupun ngobrol sana nganu ngidur, tapi banyak hal yang bikin teman-teman di luar sana tuh berkepikiran bahwa oh kayak gini ya ngobrolnya asik banget gitu loh. Dan kebanyakan yang sudah yang kita liatin anak-anak podcast tuh effort di luar sana banyak senang Om. Senang maksudnya pengalaman yang mereka nggak dapat, akhirnya mereka tahu gitu loh. Kan nggak semua orang bisa kenal anak-anak Bandung, anak-anak Jakarta, anak-anak mana. Ini mungkin salah satu podcast kita yang mungkin sementara di Bandung ya, karena pandemi kan. Nanti mungkin di kota-kota lain. Kebetulan satu wilayah mungkin ya. Satu wilayah. Satu Rancam Anyar sih tepatnya. Rata-rata 5 menit lah sini. Nah, ini 5 menit nyampe. Oke guys, thank you banget buat Om Bebep ya. Om Bebep, Om Jamie, Om Kal sama Om Pereka dan aku juga. Ini secara langsung kita silaturahmi buat lebaran di tempatnya Om Jamie. Jadi ya udah sekalian kita bikin konten aja sih, ngobrol bareng. Tapi satu hal nanti jangan lupa kalian nanti bakal aku hadirkan spesial sama Om Bebep, kita cari waktunya ya. Wih, LC. Itu kita ngebicarain masalah setting LC sih sebenarnya. Nanti biar naik lagi, biar naik lagi. Nanti aku lihat tuh, karena LC sudah mulai turun, harganya 120 loh sekarang. Aduh Beb, ayo dong Beb. Gua ada 20 picis ya. 20 picis nganggur gua. Bingung. Pakai berapa? 30 lebih enggak lah. Oke, kalau kita terusin gak bakal habis nih. Thanks banget ya semuanya udah pada sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe T77 Bandung. Tunggu event berikutnya, kita bakal mau coba bikin ya race kecil-kecilan. Siapa tahu Om Yemi memberikan lokasinya nih dan kita bakal bikin sensasi baru loh. Benar nggak Om Kal? Ya. Yang kadang mungkin sudah ada di pola pikir orang, tapi kita mau coba di sini. Ini hal baru. Nanti kalian tunggu aja videonya. Kita akan buat. Oke, see you next time. Cuma asik ngobrol Beb.